kita akan membaca 374. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad an-Nabiyil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin fin nar. Atau kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan, dimanapun kita berada, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala dan sudi mempertemukan kita kembali dalam kajian ilmu pengetahuan melalui kitab Ihya'i Ulumuddin Imam Abi Hamid Muhammad ibni Muhammad Al-Ghazali. Nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain. Pembahasan kita pada pagi hari ini adalah masih lagi lanjutan daripada pelajaran kita yang telah lalu, yang menceritakan apakah zahirus syariah wa batinuha sama, ataukah zahir lain, batin lain. Mengikut Imam Ghazali dan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah sama. Zahirus syariah, batinnya sama. Nah, tentunya orang yang mempunyai akal pikiran yang sangat sederhana atau yang sederhana tidak boleh mencerna kecuali mendapat keterangan daripada alim ulama. Nah, karena ini merupakan satu rahasia yang mana penjelasannya tidak diketahui kecuali orang-orang yang tertentu. Para nabi, para rasul, para wali, dan para alim ulama dalam bidang ini. Boleh alim. Dan rahasia ini terbagi kepada banyak bahagian. Nah, kita sudah mengulas 3 bahagian. Tinggal sekarang ini 2 bahagian lagi. Ada 5 bahagian. Nah, mudah-mudahan kita boleh khatam perkara ini pada pagi hari ini, insya-Allah taala. Dan masuk daripada pasal yang ketiga daripada kitab Qawaidil Aqaid. Yaqulu al-Imam al-Ghazali nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain. Al-qismu ar-rabi'u, bahagian yang keempat, yang merupakan benda yang merupakan rahasia. Nah, yang banyak orang tidak mengetahuinya kecuali sudah dikaji. Adapun para nabi memang Allah berikan pengetahuan langsung, mereka boleh faham. Karena itu wahyu. Nah, para wali. Nah. Al-qismu ar-rabi' ay yudrika al-insanu asy-syai'a jumlatan thumma yudrikahu tafsilan bit-tahqiqi wadz-dzauqi. Jadi orang alim, adanya perkara itu seseorang dapat mengetahuinya secara global. Nah, kemudian dia mengetahuinya kemudian secara terperinci. Bit-tahqiqi, setelah dikaji dengan kajian yang tepat. At-tahqiq, kajian tepat, mengikut bukti-bukti yang ada dari dalil aqli, dalil-dalil naqli, an-naqli wal aqli. Nah, menggunakan akal pikiran yang sehat, data-data yang ada, ilmu-ilmu yang ada, belajar ilmu usul fikih, ulumul hadis, ulumul Quran, rujukan referensi Al-Quran tepat, sunnah tepat, ijma' tepat, qiyas tepat. Nah, dengan penuh keikhlasan dibahas, maka dia boleh tahqiqkan
Nah, menentukan mana satu yang betul daripada yang tak benar. Wazauqi, dan perasaan. Dia sudah rasakan. Tapi kata al-Imam Murtada Az-Zabiri, az-zauq bitajribah. Tajribah, dia sudah praktekkan. Sudah lalui benda itu. Bitajribah dengan melalui praktek. Nah, sudah diadakan eksperimen. Baik eksperimen dalam ilmu tasawuf maupun ilmu agama atau maupun ilmu saintifik. Nah, ialah bagi orang yang sudah melalui praktikal, dia akan tahu silok belok nak mengatasi perkara. Nah, dia sudah tahu, oh gini. Nah, bunyi kereta yang berubah sedikit, ada bunyi kereta sedikit yang berubah. Bagi orang yang pakar, dia tahu ada masalah di kereta. Ada tersumpat dibersihkan. Mesti diservis. Nah, kita bawa kereta sendiri, kalau lincah kereta kita jalan dengan betul, kita tahu minyak baru ganti. Nah, minyak baru ganti. Nah, itu bizauqi. Az-zauq maksudnya dalam bahasa melalui perasaan kita sudah rasakan, sudah pernah minum teh, minum gula, madu, kita sudah rasakan. Di sini ayat tajrib setelah dipraktekkan. Tajribah mengikut eksperimen. Nah, tajrib. Jadi bukan semata-mata dia tahqiqkan mengikut data ilmu yang ada, tapi dia punya pengalaman. Dia punya pengalaman. Dan pengalaman ini sangat penting sehingga menimbulkan satu naluri di dalam kehidupan kita sebagai ilmuwan. Dia mempunyai naluri namanya al-malakah al-ilmiyah. Dia tahu. Nah, kalau ada sudah naluri, ada malakah, maka orang tidak letih. Nah, mufti yang punya naluri, dia tahu kaedah-kaedah fikih dan pandangan-pandangan fikih. Dia tengok satu dalil, dia boleh kiaskan pada perkara yang lain, yang banyak. Dia punya malakah. Nah, bukan setakat dia menghafal kaedah atau mentalaki kaedah. Nah, jadi Al-Imam Ghazali dia meletakkan rahasia ini dapat diketahui yang batin dengan kajian ilmu yang tepat, at-tahqiq. Satu. Kemudian yang kedua, at-tajribah, pengalaman. Dua-dua ini dikehendaki. Nah, kadang budak-budak ini dia tidak ada pengalaman. Nah, pergi belajar universiti dapat PhD, dia tidak ada pengalaman. Dia ada data ilmu. Dan kemungkinan data ilmunya tidak lengkap. Nah, kemungkinan kalau di dalam ilmu saintifik ya tak sama dengan ilmu agama, ilmu saintifik, ya pergi universiti boleh saja dia pakar dalam bidang kesehatan, tapi ilmu agama tidak cukup dengan universiti. Nah, mesti ada data daripada awal. Pengajian telaki juga yang bagus. Nah, ialah kita tamat di Azhar. Tak ada sijil kita tak peroleh di Azhar. Jadi sebelum masuk kuliah lagi. Sebelum masuk kuliah 4 tahun, master, PhD, kita dapat membandingkan bahawa maklumat yang kemas adalah maklumat yang kita talaqi dari Tok Syekh kita. Nah, ilmu yang ditalaqi. Jadi sebenarnya ilmu agama ini tidak susah mana. Di mana-mana boleh belajar. Belajar di masjid, belajar di rumah, belajar semua orang. Nah, saya punya kawan namanya Syekh Jibril Haddad. Dia waktu sesudah masuk Islam, kemudian pergi ke Syam, meninggalkan dia punya tugas di Columbia University di Amerika. Tinggalkan dia sebagai profesor. Masuk Islam, pergi ke Syam, masuk sekolah, dilihatlah tak tahu betul. Jadi hanya talaqi saja. Talaqi sampai dia alim dan boleh menulis. Saat talaqi ini dia baca semua daripada bab yang pertama sampai bab terakhir. Kalau di fakulti, di kuliah kadang loncat-loncat.
pensyarah tak sempat menjelaskan banyak perkara, dia suruh kita baca sendiri. Kadang disampaikan yang ini penting, ini penting, ini tak penting. Kalau kita belajar talak, kita namanya tak penting. Semua penting. Jadi lain. Jadi lain. Dan tidak mungkin pensyarah akan jelaskan semua. Dengan terperinci tidak mungkin. Tapi talaqi akan dijelaskan secara terperinci. Saya rasa orang yang membaca Ihya Ulumuddin dengan talaqi, dia sudah dijelaskan kepadanya secara terperinci. Bagaimana caranya dia mengetahui perkara itu mengikut data ilmi yang ada, yang diketahui tepat dan mempunyai pengalaman, bi ayyasira halan mulabisan lahu, sehingga keadaan itu, rahasia itu sudah menyerap di dalam hati dia, menjadi satu keadaan yang menyerap dia tak betul. Nah, dia tak betul. Nah, menyerap di dalam hati dia sehingga tidak boleh dia mengelakkan diri daripadanya. Dia tahu. Nah, fayatafawatul ilmani. Jadi dua ilmu yang berbeza. Nah, pada dasarnya ilmu yang kita ketahui secara zahir, secara global, dan ilmu yang kita ketahui secara terperinci. Nah, ia lain. Ilmu yang zahir, yang ilmu yang global, dan ilmu yang terperinci, nah, yang batin lain. Orang kaji lain. Nah, lain. Fayatafawatul ilmani wa yakunul awwalu kal qishri. Jadi ilmu yang kita pelajari secara global atau ilmu yang zahir ini, nah, sama dengan kulit. Nah, kulitnya saja diambil, tak masuk lagi di dalam. Nah, wasani kal-lubbi. Yang kedua sama dengan al-lub, isi daripada perkara itu, isi daripada buah, isi daripada barang-barang kita. Nah, kita sebagai manusia tahu betulnya ada mata, ada ini, segala. Tapi kita tidak cek lagi di dalam. Kita tak cek lagi bagaimana mata kita. Kita tak cek lagi bagaimana pendengaran kita. Ada terganggu engkau atau bagaimana. Kita tak tahu lagi. Nah, tapi orang yang dokter yang mengetahui, Allah, sekali tengok mata kita ada merah-merah sikit, ada masalahnya. Kita tahu. Nah, kalau kita, oh alhamdulillah jelek mata dia, boleh melihatlah. Nah, tapi kalau orang lain, orang yang pakar, dia tahu. Nah, begitu juga dalam agama kita. Nah. Wal awwalu, yang pertama pengetahuan kita secara global, kadzahiri, sama dengan ilmu yang zahir. Wasani, yang terperinci itu, nah, yaitu al-lub kal batini, sama dengan yang batin. Begitulah wadzalik kama yatamassalu insani. Contohnya hal itu terjadi seperti mana kama yatamassalu lil insani fi ainihi syakhsun fi dhulmati aw 'ala al-bu'di. Sama halnya bila mana nampak seseorang, nampak bagi manusia di kedua mata dia seseorang ini dalam keadaan gelap atau dalam jarak jauh. Bila mana dia melihat orang itu dari jarak jauh atau dalam keadaan gelap, ada orang ketok pintu kita tak buka lampu, kan? Apa yang terjadi? Fayahsulahu naw ilmin. Kita hanya tahu bahwa ada orang, tapi kita tak boleh tentukan siapa dia di depan pintu. Kecuali kita buka lampu, tengok CCTV, oh si fulan. Kalau tak buka lampu, buka CCTV, mana boleh nampak? Nah, buka lampu, jelas. CCTV, tengok, oh, kawan kita datang. Nah, ini juga satu, saya pernah baca di Fathul Bari, di Babir Ru'a, dipermasalahkan apakah bila mana kita berjumpa dengan Rasulullah SAW di waktu
mimpi, kita jumpa Rasulullah. Tapi Rasulullah kita jumpa dalam keadaan gelap. Warnanya gelap. Sedangkan Rasulullah putih, kemerah-merahan. Dan comel. Ini tidak jelas warnanya, gelap. Sebagian ulama mengatakan di dalam Fathul Bari, betul. Itu Rasulullah. Tapi yang bermasalah bukan daripada gambaran yang kita lihat itu, pribadi Rasulullah SAW, bukan yang masalah daripada gambaran itu, bermasalah daripada lensa hati kita. Kamera ini bila mana bermasalah, dia tidak akan menangkap gambar kita yang tepat. Begitu juga kita punya hati. Bila mana hati kita gelap, kalau kita kadang tengok Rasulullah SAW dalam mimpi, maka kita kadang, katanya ulama kita tak nampak wajah Rasulullah SAW gelap. Kenapa? Karena hati kita gelap. Coba kita punya selawat banyak, tenang, berselawat. Tapi sama tak kalau orang berselawat dengan merenungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Dan membayangkan Al-Madinah Al-Munawwarah bila mana ziarah dan merenungkan gambaran Rasulullah sebagaimana yang dipelajari dalam As-Sirah Nabawiyah. Sama tak? Ya tidak sama dong. Tidak sama. Mentakzimkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya tidak sama. Meskipun ada pandangan yang dinukil oleh Ibnu Sirin, atau Ibnu Sirin mengatakan sendiri bahwa dia mesti bila mana dia tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi, tidak sama waktu dia hidup, dia mesti kembali kepada As-Sirah Nabawiyah. Bagaimana mulutnya, bagaimana matanya, bagaimana wajahnya, bagaimana warna kulitnya. Kalau demikian adalah dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu satu pandangan. Tapi saya cenderung kepada yang mengatakan bahwa itu sebenarnya, kalaulah seandainya yang gelap itu mengatakan saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kita tengok gelap, berarti kita yang bermasalah bukan gambaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita punya hati masih gelap lagi. Mesti pembersihan. Mesti ada pembersihan. Jadi fayahsulu lahu nawu ilmin. Maka terjadi bagi dia sebahagian pengetahuan daripada apa yang ditengok. Oh, ya, ada orang tu berdiri depan pintu. Buka lampu, siapa dia? Fa idza ra'ahu bil qurbi, maka bila mana dia tengok orang tu daripada dekat, au ba'da zawali dhalami, atau setelah gelap itu hilang dan kita adanya membuka lampu, adraka tafriqatan bainahuma, maka dia dapat mengetahui perbedaan yang gambaran tadi yang secara global yang gelap-gelap tu, dan setelah dia tengok dengan jelas. Wala yakunu al-akhiru dhid al-akhiru dhid al-awwali. Boleh juga kita mengatakan wala yakunu al-akhiru. Boleh baca juga al-akhiru. Yang lainnya tu wala yakunu al-akhiru dhid al-awwali, wala yakunu al-akhiru dhid al-awwali. Yang lain itu, yang akhir itu bukanlah yang berbeza, bukanlah yang pertama, tapi yang pertama adalah yang lain itu al-akhiru, dan yang akhir itu adalah al-awwal. Nah, boleh dibaca la yakunul akhiru ضد al-awwali. Nah, wa kadzalika al-aks, bal huwa istikmalun lahu. Nah, bahkan dia merupakan pelengkap untuk yang pertama dia tengok. Jadi ilmu yang pertama dan ilmu yang terakhir adalah sama. Nah, begitu juga kita belajar dulu. Belajar. Oh, nampaknya kita belajar mubtada begini, khabar begini. Fakadzalika fil ilmi wal imani wat tasdiqi. Begitu juga bila mana kita mengkaji satu ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala dan tentang keimanan, kita beriman, wat tasdiqi, dan membenarkannya.
Tingkatan al-ilmu wal iman wat tasdiq. Nah, al-iman ini mengikut konsep bahasa adalah at-tasdiq, membenarkan. Saya boleh saja dipisahkan. Dia beriman, saya beriman ada Allah ada. Tapi dengan melalui pengalaman, terjadi begini. Satu Allah. Nah, ada orang, contohnya masalah dalam satu cerita, seorang tok guru percaya bahwa segala-galanya bila mana kita nak berbuat sesuatu untuk dimudahkan oleh Allah, baca Bismillahirrahmanirrahim. Dia bilang sama muridnya, siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka dia boleh jalan di air. Jalanlah bersama tok gurunya. Tok gurunya ya, beriman dengan itu. Tapi dia tidak pernah lagi alami benda itu. Nah, dia iman saja. Tapi pembenaran secara mutlak dia tak pernah praktikkan lagi. Dia pun ragu-ragu. Muridnya jalan terus di pinggir pantai, muridnya masuk di laut, jalan. Tok gurunya pun heran. Dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Marilah. Mana tok guru? Tok gurunya, saya tak sempat. Pembenaran dengan mutlak tak terjadi lagi. Beriman saja. Karena kalau kita beriman secara mutlak, maka boleh terjadi. Nah, boleh terjadi. Pernah sekali saya di Brunei, cerita di Brunei ini. Di perpustakaan orang tu dia apa? Nah, dia punya apa namanya? Sistem rosak. Saya nak pinjam buku, kitab. Nah, jadi dia kata, Ustaz ambil saja kitab tu, nanti kita catat saja dengan manual. Ustaz jalan, tapi Ustaz kalau jalan melalui pintu ini akan bunyi. Sebab dia tidak masuk lagi di sistem. Saya bilang insya-Allah tidak akan bunyi. Dengan baca, coba tengok saya bilang, Bismillahirrahmanirrahim. Saya lalu pada waktu itu saya yakin. Yakin pun tak tahu bagaimana saya yakin pada itu. Tak bunyi. Kata bos perpustakaan, bagaimana boleh? Saya nak belajar. Lah ini masalah kita yakin benda itu tidak akan bunyi. Kalau tidak yakin tak terjadi. Ini namanya at-tasdiq. Nah, meskipun at-tasdiq itu pada dasarnya adalah al-iman. Al-iman huwa at-tasdiq. At-tasdiq wal iman dari segi bahasa. Qad yusaddiqu al-insanu bi wujudil 'ishqi wal maradi wal mauti qabla wuqu'ihi. Karena manusia kadang dia mempercayai adanya al-ishq, perasaan rindu. Dia rindu kepada kekasih dia, rindu kepada ibu dia, rindu kepada ayah dia, rindu kepada istri dia. Ya? Dan dia percaya adanya sakit, adanya mati sebelum terjadi. Kita yakin kita akan mati. Sudah rasakan? Kita tengok orang mati. Walakinna tahaqquqahu bihi 'inda al-wuqu'i akmalu. Tetapi terjadinya perkara itu secara nyata, tahaqquqahu bihi, adanya dia yakin dan dia sudah rasakan 'inda al-wuqu'i, pada waktu terjadi hal itu, akmalu. Itu akmalu, lebih sempurna min tahaqquqihi qabla al-wuqu'i, sebelum dia meyakini terjadi baginya, merasakan benda itu sebelum terjadi. Tentu tidak sama. Balil insani fi syahwati wal ishqi wa sa'iril ahwali thalathatu ahwalin mutafawitatin wa idrakatin mutabayinatin. Bahkan manusia di dalam menghadapi syahwat
dan sifat rindu nih. Nah, sifat rindu. Wasairil ahwali, dan segala sesuatu. Nah, bukan saja syahwat dan ishq, rindu semua. Nah, salah satu ahwalin mutafawidatin, ada 3 keadaan yang berbeza dan pengetahuan yang berbeza. Pertama, tasdiquhu biwujudihi qabla wuqu'ihi. Adanya dia boleh mempercayai benda itu, adanya benda itu sebelum terjadi. Nah, sebelum terjadi. Wasani 'inda wuqu'ihi. Yang kedua adalah sesudah seketika sewaktu terjadi, dirasakan. Kita orang membaca dulu, kita dulu sebelum kawin kita rasa nanti kita sudah kawin, kita tahu kita sudah baca, ada perasaan. Tapi bila yang kita yakin setelah kita kawin semua, begini nampaknya syahwat. Nah, yang ketiga, wasalisu in ba'da tasarrumihi, sesudah terjadi. Baru dicakap. Nah, fa inna tahaqquqa bil ju'i ba'da zawali yukhalifu tahaqquqa bihi qabla zawali. Nah, karena adanya lapar itu betul-betul terjadi pada kamu sesudah hilang ba'da zawalihi, sesudah perasaan lapar itu sudah hilang. Nah, ia berbeda sebelum yukhalifu at-tahaqquq bihi qabla zawali. Itu berbeda daripada sebelum hilangnya perasaan lapar itu. Nah, iyalah sebelum kita lapar, waktu kita sesudah lapar, sudah kenyang, kemudian lapar lagi. Nah, itu perasaan berbeda semua. Fakadzalika min ulumid dini. Begitu juga ilmu agama. Ma yasiru dzauqan fayakmulu, ada yang sudah kita rasakan dan kita sudah praktikkan, itu berbeda. Orang yang sudah sering sembahyang tahajud dan dia rasakan nikmatnya ya lain daripada hanya orang mendengarkan bagaimana sembahyang tahajud, bagaimana rahasia sembahyang tahajud, bagaimana manfaatnya sembahyang tahajud. Orang yang sudah biasa sembahyang tahajud tak akan dia nak tinggal sedapnya sembahyang tahajud. Sesudah sembahyang tahajud, orang boleh tengok di cermin. Tengok wajah dia bagaimana perubahan. Itu lain. Orang yang sembahyang subuh lain daripada apa ni? Orang yang sembahyang subuh lain daripada orang yang tidak sembahyang subuh. Lain. Tak begitulah. Fa yakunu dzalika kal batini. Hal itu sama dengan yang batin yang sudah rasakan. Bil idhafati ila ma qabla dzalika, bila dibandingkan sebelum hal itu terjadi. Jadi sebelum terjadi cerita dianggap zahir, sesudah terjadi dianggap batin. Fa farqun baina ilmi al-marid bis-sihhati, wa baina ilmi as-sahih biha. Lain halnya orang yang sakit mengetahui tentang kesehatan dan orang yang sehat mengetahui tentang kesehatan. Dia mengetahui saya tak merasakan lagi. Baina ilmi sahih biha, tentang as-sihha. Orang yang sudah sakit dan dia berobat, dia tahu obat ini bagus. Tapi kadang dokter hanya boleh menyampaikan pasien dia, ini bagus obat ini. Dia tak rasakan lagi. Dia tak rasakan lagi. Jadi pengalaman lain. Pengalaman ini adalah merupakan ilmu batin. Jadi maksudnya kalau teori itu lain daripada orang yang tahu teori dan sudah praktekkan. Yang tahu teori dan sudah praktekkan sudah masuk dalam batin. Ilmu batin. Fa fi hadhihi al-aqsam al-arba'ati tatafawatu al-khalqu. Tatafawatu al-khalqu. Maka dalam pembahagian yang empat ini, pembahagian yang empat ini, para makhluk Allah Subhanahu wa taala daripada jin dan manusia
Nah, berbeda di dalam mengatasinya. Nah, ada orang dan maklumat sendiri kadang maklumat tidak jelas. Orang yang sempurna dia punya maklumat dan praktiknya sempurna tak sama dengan orang lain. Tertutup. Tak sama dengan orang lain. Tapi kalau dia punya pengalaman, ilmunya bagus, data ilmiah bagus, dan juga dia punya pengalaman bagus, Allahu Akbar. Ini adalah mesti kasih profesor ulung ya nih. Makanya ada beberapa universitas dia orang hanya kemungkinan dia hanya master dibandingkan profesor. Kawan saya dia profesor, hanya master jadi guru besar. Kenapa? Pengalamannya luar biasa. Profesor Dr. Hamka tak pernah dulu di fakulti, di pondok aja dia. Dia menulis, dia mengajar, dia dakwah, pengalamannya luas. Sampai Azhar memberikan PhD dan profesor. Azhar dan universitas lain. Sebenarnya kalau kita melihat orang yang mempunyai pengalaman yang luar biasa dan dia boleh menulis, tak perlu dia nak diperiksa lagi. Berikan profesor terus. Membantu masyarakat. Itu Azhar, itu sistem Azhar. Nah, bila mana melihat orang di alam Islami terkenal dan ikut dengan cara Azhar akan diberikan profesor, diberikan doktorat profesor. Yang hebat. Nah, jadi dalam hal ini manusia berbeza. Level dia di dalam menangani dalam pengalaman ini daripada maklumat yang diketahui. Ada orang punya pengalamannya luar biasa. Walaysa fi syai'in minha batinun yunaqidu adh-dhahir. Dan tidak ada daripada bahagian yang keempat ini dapat dikatakan bahwa zahir an-nas bertentangan dengan batinnya, tak ada. Bal yutammimuhu, bahkan disempurnakan. Wa yukammiluhu kama yutammimu al-lubbu al-qishra. Sebagaimana isi daripada buah itu dapat menyempurnakan kulit dia. Oh, betul. Ini kulit durian, di dalamnya adalah durian. Okay? Setelah makan durian, oh gini duriannya. Ini baru tadi tengok durian, cium durian. Sekarang buat durian, waktu durian, perlulah. Okay? Kita rindu nak durian. Wassalam. Okay? Wassalam. Bahagian yang kelima. Dah habis insyaAllah. Bahagian yang kelima. An yu'abbara bilisanil maqali an lisanil hali. An yu'abbara bilisanil maqali an lisanil hali. Adanya perkara yang kita ketahui itu kita dapat ungkapkan dengan lidah kita tentang keadaan yang kita rasakan. An-lisanil hali, ay yu'abbara bilisani al-maqali an-lisanil hali. Fal-qasirul fahmi. Nah, maka orang yang terbatas pemahamannya yaqifu 'ala adh-dhahiri wa ya'taqiduhu nutqan. Dia akan berpegang teguh dengan zahir dan dia akan mempercayai sesuai apa yang dia ucapkan. Kita sekarang begitu baca Al-Quran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Kita mesti mengatakan Alhamdulillah Tuhan sekalian alam. Tapi kita sudah perhatikan enggak Alhamdulillah? Nah, saya rasa Alhamdulillah kita tak perhatikan lagi semestinya sebagaimana yang dituntut dalam syariat. Nah, bahwa kita mesti salurkan nikmat yang ada sama yang Allah limpahkan kepada kita. Yang boleh menyalurkan nikmat itu kepada orang-orang yang diperlukan. Sekarang ni zakat di dunia Islam, terutama negara Arab, kebanyakan sebagian disimpan di bank dunia. Di England ada disimpan,
Bahwa saya dulu pernah ditawarkan kerja di England untuk menjaga zakat di satu bank di England. Subhanallah. Kalau dia orang merasakan apa yang diperlukan oleh fakir miskin, dia tak berbuat demikian. Nah, atau al-asnafus samadiyah. Kalau dia tak rasakan, dia hanya maklumat saja. Nah, dan dia sebar-sebarkan maklumat bagaimana melakukan zakat. Nah, dia tak merasakan lagi penderitaan orang. Kalau dia sudah rasakan, tak akan simpan di bank. Dia akan salurkan zakat itu kepada orang yang perlu. Saya bicara secara umum je, tak usah malu-malu. Saya secara umum saja. Jadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang ahli tasawuf ditanya, berapa zakatnya? Masalah zakat harta. Zakat gaji. Ya, zakat katanya keuntungan juga dalam perniagaan. Berapa yang keluar? Ya 2,5%. Mengikut hukum fikih. Tapi mengikut hukum tasawuf, bagi kita ni, kalau dapat apa-apa, terus kita salurkan. Tak ada yang tinggal. Sebab kulluhu lillah. Sebab orang pakar tasawuf dan yang wali ni, dia punya konsep, al-abdu wa ma malakat yadahu li sayyidihi. Itu konsep orang tasawuf. Saya belum lagi sampai kepada itu. Kita ini semuanya belajar teori tasawuf saja. Tasawuf yang sebenarnya adalah al-abdu wa ma malakat yadahu li sayyidihi. Hamba dan apa yang dimiliki kedua tangannya adalah untuk tuannya. Jadi dia nafkahkan semua. Semua, tak ada yang tinggal. Dan dia yakin bila mana dia nafkahkan akan datang gantinya double 10 kali seperti Sayyidina Abu Bakar. Kalau dia menafkahkan semua, tak ada yang tinggal. Tapi begitu dia nafkahkan, ada ganti. Selamat. Subhanallah. Subhanallah. Nah. Jadi kata fal qasirul fahmi, sebagai orang tidak setuju dengan ibarat ini. Bagaimana ma'rifat sandar kepada ma'rifat? Ini lil fasahah. Dia ada rahasianya di situ. Dia mengatakan faqasirul fahmi boleh, tapi yang paling tepat ini fal qasirul fahmi. Ini 100%. Tidak boleh diragukan. Bahwa orang yang sungguh-sungguh pemahamannya terbatas, dia hanya boleh mengetahui benda yang zahir saja. Dan dia beriktikad mengikut apa yang diucapkan. Wal basiru bil haqaiqi, dan orang yang boleh melihat dengan mata hati dia, boleh melihat realiti. Melihat realiti Islam yang dari realiti ketuhanan. Yudriku sirra fihi, dia tahu rahasia. Sekali saja Allah berfirman dalam satu ayat, dia sudah tahu. Sebagaimana kita pernah ceritakan Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sewaktu masuk di majlisnya, majlis musyawarah, Sayyidina Umar bin Khattab jadi khalifah. Dia budak-budak lagi. Sayyidina Umar tanya mereka tentang idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaban. Di sini Sayyidina Abdullah sahabat melihat kita kalau datang pertolongan kita banyak bertasbih lah. Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakanlah, ini isyarat daripada Allah tentang umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa dengan turunnya ayat ini bahwa Rasulullah SAW sudah hampir pergi. Idza jaa nasrullahi wal fath
wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Nah, kita tengok Sayyidina Abdullah Ibn Abbas. Kita pun tidak tahu kalau bukan keterangan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Kita pun tidak tahu juga. Nah, hebatnya bagaimana beliau boleh mengistimbakan umur Rasulullah SAW daripada ayat itu. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nah, Allahu akbar. Dan ini juga sama katanya wahada ka qaulil qail. Ini sama dengan halnya adanya orang mengatakan, disampaikan berita, dikala dia kata qala al-jidaru lil watadi. Dinding mengatakan kepada tiang, lima tashuqquni, kenapa engkau memberatkan saya? Siapa yang mengatakan itu? Dinding kepada tiang, engkau beratkan saya. Apa kata dia? Tiang, qala sal man yaduqquni. Coba tanya orang yang pukul terus saya, pukul dengan palu-palu, par. Itu pukul dia, bukan saya yang memberatkan. Nah, yang memukul itu aku. Kalau dia terukun, dia tak tinggal aku. Coba dia tinggalkan aku. Aku tak memberatkan kau. Nah, wara'il hajar alladhi wara'i, dan coba tengok batu yang di belakang saya, yang menindis saya, hanya aku tindis pula kau, ya kan? Jadi tindis menindis. Fahada ta'birun an lisanil hal bilisanil maqali. Ini merupakan ungkapan tentang keadaan yang terjadi dengan lisan yang kita ungkapkan. Nah, wa min hada qauluhu ta'ala, ini juga dapat dipahami melalui firman Allah Subhanahu wa taala, faqala laha, maka Allah mengatakan, nah, faqala laha, Allah mengatakan kepada langit. Nah, dalam ayat kita thumma stawa ila samai, nah, wa hiya dukhanun, kemudian Allah setelah itu berkehendak kepada langit, di mana langit baru itu berbentuk asap. Faqala laha, maka dia Allah mengatakan, berfirman kepada langit, walil ardi, dan kepada bumi, i'tiya tau'an, datanglah dengan sukarela, au karhan, ataukah terpaksa. Tidak ada pilihan bagi kamu. Kamu nak taat, datang kepada aku, atau tak taat, marilah. Qalata, dua-duanya mengatakan ataina ta'i'in, kami datang dengan penuh ketaatan ya Allah, tak ada bantah-membantah. Kecuali manusia ini degil. Fal balidu, orang yang tolol, ana minta maaf, ana terjemahkan. Orang yang tolol, fal balidu, yaftaqiru fi fahmihi ila an yuqaddira lahu ma hayatan wa aqlan wa fahman lil khitabi. Nah, dia memerlukan di dalam memahami firman Allah ini, adanya dia mentakdirkan bahwa langit dan bumi itu mempunyai kehidupan, mempunyai akal fikiran, mempunyai pemahaman terhadap firman Allah Subhanahu wa taala. Wa khitaban, dan firman Allah di sini huwa sautun, mesti ada suara, wa harfun, mesti ada huruf, tasma'uhu as-sama'u wal ardu, mestilah suara dan huruf itu didengar oleh langit dan bumi. Dia mesti begitu. Artinya orang yang tolol gitu kan. Orang yang tolol dia mesti begitu. Dia paham begitu. Fatujibani biharfin wa sautin wa taqulani ataina ta'i'in. Lalu keduanya dia menjawab Allah Subhanahu wa taala dengan huruf dan suara, dan dia mengatakan ataina ta'i'in. Maksudnya di sini
keadaannya begitu, dia telah menentang Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wal basiru, dan orang yang dapat mengetahui dengan mata hati dia. Nah. Dan orang yang mempunyai mata hati dia dapat mengetahui, ya'lamu wal basiru ya'lamu anna dzalika lisanul hali. Di dalam ayat ini langit dan bumi itu bercerita, ini menceritakan tentang keadaan langit dan bumi. Allah menceritakan tentang keadaan langit dan bumi. Bagaimana mereka boleh taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tanpa ada pembicaraan, tanpa ada huruf, tanpa ada apa. Nah, lisanul hal. Nah, ini menceritakan tentang keadaan langit dan bumi. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu mengatakan kita sudah sampai ya Allah, kita datang ya Allah. Dan mesti dengan huruf. Dan Allah mendengarkan. Tak, katanya. Keadaannya begitu. Nah, keadaannya begitu. Nah, kadang kita mengatakan, Allah, kereta ini apa saja saya mau dia. Saya perintah dia. Pasti dia laksanakan tugas. Boleh saja. Oh, kereta ini masih hebat lagi. Taat betul, setia dengan saya. Saya 8 tahun kan dengar tadi. Oh, tak pernah bikin masalah sama saya. Tak pernah membantah saya. Boleh kan? Boleh. Tapi kita mesti servis lah, ya kan? Macam manusia juga. Mesti diservis. Baru boleh khidmat sama kita. Nah, ini guna-guna orang tak ada servis-servis. Kalau tak mau tambah-tambah. Ini apa nih, kezaliman. Dan dia beruntung juta-juta. Nah, dia lebih kerja sikit, dia bilang sama anak buah dia, ini syarikat kita sama-sama. Mesti kita berkorban nak menjaga syarikat kita. Padahal syarikat dia. Ini manusia bermasalah. Nah, dia untung banyak. Saya sendiri katanya lebih kerja. Ia berjuta lagi 500. Dan dibeli syarikat kita bersama. Jadi mesti ada otak. Ada otak. Nak mengetahui nas, begitulah. Nak mengetahui nas Al-Quran Al-Karim. Nah. Jadi wal basiru ya'lamu anna dzalika lisan ali. Orang yang mempunyai mata hati dia dapat mengetahui bahwa itu adalah hanya menceritakan tentang keadaan. Tentang keadaan. Wa annahu naba'un an kaunihima musakhkharataini bid-darurati wa mudarrataini ila at-taskhiri. Dan ini merupakan berita daripada Allah tentang keadaan keduanya langit dan bumi. Bagaimana boleh keduanya dikendalikan secara pasti, secara otomatik, bidarurat, secara otomatik. Dan tidak ada bantahan daripada keduanya. Karena Allah memang begitu, dia berputar. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, dzalika taqdirul azizil alim. Begitulah matahari berputar pada porosnya. Tidak ada bantahan, berputar terus. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan itu adalah tasbih daripada mereka. Bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Wa min hadha qauluhu ta'ala. Ini juga dapat dipahami daripada firman Allah Subhanahu wa taala, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi. Tidak ada sesuatu di dalam wujud ini melainkan bertasbih kepada Allah dan bertahmid. Fa innal balida, karena orang yang tolol, yaftaqiru fihi, dia memerlukan di dalam memahami ayat ini, ila an yuqaddira lil jamadi, dia mesti mentakdirkan kepada benda yang beku, tidak ada nyawa, kita hayatan, ada kehidupan dia, wa aqlan, ada akal fikiran dia, wa nuqtan, dan dia boleh bercakap, bertasbih, bertahmid, bisautin, dengan suara, wa harfin, dengan huruf, hatta yaqula, sehingga dia mengatakan subhanallah. Dia mesti tengok itu. Jadi kopi ini pun bertasbih kepada Allah. Subhanallah. Maksudnya semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dia tahaqqaqa tasbihahu. Supaya dia dapat melihat secara nyata tasbih benda yang baku. Di sini muhakkik dia menulis dia punya harakat tasbihahu dengan fathah. Sebenarnya boleh, tapi yang paling tepat kalau dia nak guna liyatahaqqaqa min tasbihi. Yang awalnya adalah dia liyatahaqqaqa tasbihuhu, supaya tasbih benda ini boleh terjadi dengan nyata. Wal basiru ya'lamu annahu ma urida bihi nutqul lisan. Orang yang punya mata hati, dia mengetahui dengan penuh keyakinan bahawa benda itu tidak lain kecuali dia hanya bihi ma urida bihi nutqul lisan, tidak dikehendaki adanya dapat cakap bal kaunu musabbihan biwujudihi, tapi dia bertasbih biwujudihi. Naam, dengan wujud Allah Subhanahu wa taala bertasbih biwujudihi. Naam. Wa muqaddisan bidzati, dan dia mensucikan zat Allah, wa syahidan biwahdaniyatillahi subhanahu, dan mereka membuktikan keesaan Allah Subhanahu wa taala kama qila, sebagaimana yang dikatakan oleh syair jahili, wa fi kulli syai'in lahu ayah tadullu ala annahu wahidu. Pada segala sesuatu mempunyai tanda bahwasanya tanda itu menunjukkan bahawa Allah itu esa. Allah itu esa. Tuan-tuan puan-puan yang berbahagia, insyaallah besok kita akan sambung wa fi kulli syai'in lahu ayat tadullu ala annahu wahid. Saya tak sanggup dah membaca sebab nak tidur. Barakallahu fikum. Itu sesudah kita sampai duha. Tengok siapa yang hadir. Tengok jawab dulu punya. Apa kabar? Kami baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami baik. Ananda yang mulia. Kita hendak mengajukan soalan. Ya. Seperti yang diketahui bahawa salah satu tanda akhir zaman ialah Allah akan mencabut ilmu dengan mematikan orang alim. Itu hadis sahih. Kemudian ini berarti iman seorang muslim juga akan berikan kesan. Ya betul. Kemudian mohon penerangan daripada Ayahanda Habib mengenai iman orang Islam di akhir zaman ini. Apakah semakin pudar atau semakin kuat? Ya, pada akhir zaman ini, pada dasarnya, sebelum datang, terutama nak datang Imam Mahdi ini, banyak orang yang rusak keimanan dia. Tapi banyak juga orang yang keimanannya tambah bertambah. Jadi dia dilihat sejauh mana dia tunduk kepada dunia. Coba tengok sekarang. Kita boleh tengok kan? Berapa banyak orang alim yang digunakan oleh rezim-rezim yang tertentu. Dia ikuti. Kalau partai komunis hari ini yang berkuasa, dia ikut komunis. Kalau yang naik itu partai liberal, maka dia jadi liberal. Kalau seandainya orang pondang naik pemerintah, dia jadi pondang. Itu orang-orang yang munafik. Tapi orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keimanan yang kuat, tapi ini sedikit, maka dia akan bertahan. Siapa saja yang naik, dia tetap dia melaksanakan tuntutan syariat, dia tak peduli. Berapa banyak orang daripada dia awal dia berbunyi Islam. Setelah tengok dunia, dia sendiri terjun dalam bidang pemerintahan, dia sendiri tak boleh mengawal diri. Kerana melihat apa? Melihat dunia yang menggoda dia sehingga dia berubah. Itulah. Rasulullah SAW tidak takut kepada kita kerana dunia. Kita miskin. Tak. Rasulullah takut bila mana dunia dibuka kepada umatnya, maka umatnya berlomba-lomba mengejar dunia sehingga meninggalkan keimanan. Maka begitu. Tambah banyak dunia yang kita miliki, tambah kita banyak terganggu. Itu jelas. Jadi di akhir zaman ini ada orang yang kemungkinan sebagaimana dikatakan Rasulullah SAW,
lebih hebat daripada sahabat. Boleh saja, tapi kita tak boleh tentukan siapa dia. Nah, sampai Rasulullah SAW rindu nak berjumpa dengan mereka. Rasul kata mereka itu adalah saudara saya. Nah, yang mana kalau sekali beramal sama dengan beramal 50 sahabat Rasulullah SAW. Kata sahabat, bukan kami Rasulullah, bukan. Engkau adalah sahabat aku. Engkau adalah sahabat aku. Mereka adalah saudara aku kerana hanya membaca saja. Kita hanya membaca melalui Al-Quran, terjemahan Al-Quran, kita boleh percaya dan meyakini dan rindunya kita nak jumpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berselawat nak jumpa Rasulullah SAW, kita menangis nak jumpa Rasulullah SAW. Kita jumpa lagi. Nah, mudah-mudahan kita mendapat keimanan yang lebih kuat. Ya, bukan semudah itu. Dan akhir zaman ini akan ditentukan siapa yang munafik, siapa yang beriman sungguh-sungguh kepada Allah, dan siapa yang munafik. Kita nak tanya sekarang, siapa yang lebih banyak? Munafik kan atau orang beriman? Siapa dia? Nah, tentunya orang yang tidak beriman jauh lebih banyak. Meskipun kita penduduk dunia banyak daripada orang Islam. Nah, di mana-mana Islam. Dia tanya, apakah mereka mengamalkan Islam itu? Bukankah Rasulullah mengatakan bahwa umat pada akhir zaman itu mereka lemah macam buih, kata Rasulullah. Nah. Bal kathirun. Nah. Bahkan banyak katanya, kata Rasulullah. Tapi diombang-ambing oleh arus politik. Nah. Sehingga lemah. Saling perang memerangi. Semua nak naik. Semua nak naik dan menjelek-jelekkan saudara-saudaranya. Alangkah baiknya kalau umat Islam daripada banyak aliran politik boleh bersatu untuk membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kau berada, bantulah agama Allah. Tapi tak demikian. Setiap orang nak naik dan menenggelamkan saudaranya dan memfitnah saudaranya. Nah, dia menenggelamkan saudaranya dan memfitnah saudaranya. Semestinya kerjasama. Sebab politik ini kita jadikan sebagai sarana untuk khidmat agama Allah dimanapun kita berada. Bantu agama Allah. Nah, junjung tinggi agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, junjung tinggi agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, dimanapun kita berada. Nah, tapi lain yang anunya. Akhirnya Rasul kata mereka itu sama dengan buih. Nah, mereka banyak tapi sama dengan buih. Nah, coba tengok buih apa anunya, tak ada. Nah, tidak ada nilai dia. Coba tengok. Kita banyak tapi kita tidak bernilai. Kita banyak tapi kita tidak bernilai di dalam kehidupan kita ni. Nah, makanya Israel tu tinggal di mana Israel? Di tengah-tengah negara Arab. Sekarang ni sampai kebanyakan sudah tunduk dengan Israel. Nah, untuk semuanya dipakai untuk memerangi saudaranya di Gaza. Nah, dan ditindas siapa pula? Sudah tak ada apa-apa. Nah, dulu jalur di Mesir nak masukkan beras ke Gaza ada. Sekarang tak ada dah. Diperangi pula, nak dihancurkan semua. Tapi Allah tetap menjaga orang yang membela agamanya. Itu otomatik. Tapi walau bagaimanapun, di dalam berpegang teguh dengan Islam ini, pada akhir zaman, kata Rasulullah, kita bagaikan memegang bara api. Makanya itu, setiap orang yang beramal di zaman sekarang ini, dan sungguh-sungguh berpegang teguh dengan Islam, sama halnya sahih dia memegang bara api, tapi pahalanya lebih daripada 50 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Sallu ala Nabi. Ada orang yang jadi apakah semakin pudar keimanan secara global gitu, secara keseluruhan, tapi secara terperinci tidak semuanya demikian. Nah, diperincikan, tanya seorang. Ada orang yang kuat imannya, masya Allah. Nah, tidak terpengaruh dengan arus dunia. Tapi jarang yang boleh selamat. Nah, tapi mudah-mudahan Allah menjaga keimanan kita. Secara global kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma Rasulullah menggambarkan bahwa keimanan akhir zaman daripada umatnya adalah sangat lemah. Bagaikan buih. Bagaikan buih. Tapi ada yang kuat. Nah, ada yang kuat. Jadi nak kuat ikuti.
wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikuti wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, banyak beristighfar, banyak berselawat, banyak bertahlil, banyak berzikir. Bahkan sekarang ini dikatakan pada akhir zaman ini banyak berselawat. Berselawat saja sudah cukup kita untuk memperbaiki keimanan kita supaya kita terpengaruh. Nah, sekarang ini banyak umat Islam yang tidak melihat yang boleh memisahkan antara undang-undang muamalat daripada undang-undang ibadat. Dia hanya melihat bahwa Islam itu hanya undang-undang ibadat. Sedangkan Al-Quran sudah menegaskan. Dan di dalam kita sudah bertakbir, sudah dijelaskan kita mengadakan pengakuan di hadapan Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Baik ibadat maupun muamalat semua mesti kita serahkan diri kita kepada Allah. Maksudnya kita mesti melaksanakan undang-undang Al-Quran dan As-Sunnah dan apa yang diijma'kan oleh para alim ulama. Tapi apa kita demikian? Salah-salah. Berapa banyak orang Islam sendiri yang memerangi undang-undang Islam? Berapa banyak orang yang dulu berteriak-teriak Islam, sekarang ini tak ada. Lupakan Islam. Dulu dia berteriak-teriak. Kalau perlu dia perang Islam pula. Jadi kita minta kepada Allah supaya Allah menjaga keimanan kita. Nah, yang dapat disampaikan, mudah-mudahan kita berbahagia. Nah, di dunia dan di akhirat. Man yahdur aliyah. Yang hadir siapa? Banyak. Ya. Nah. Alhamdulillah. Facebooknya lagi. Nah, itu yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan Allah memberkati kita pada bulan training ini, bulan Syaban. Allah minta kita berikan peluang kita untuk training memasuki bulan yang paling agung untuk memperolehi malam Lailatul Qadar. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammadin an-nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa zidna ilma faqihna fid din wa allimna at-ta'wil wa habibna ila al-muslimin waj'al lana lisana sidqin fil alamin. Allahumma barik lana fi sya'banina wa ballighna ramadan warzuqna barakati lailatul qadr برحمتك يا أرحم الراحمين. واغفر لنا ولوالدينا ولآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ومن له حق علينا. وصل اللهم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.